Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada gak jelas namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan juga tercapai semua harapan dan juga cita-citanya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul My Name is Pendeta yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria paruh baya yang terpaksa kembali ke masa kelamnya karena ketentraman hidupnya diusik oleh seseorang. Ia pun kembali menjadi seorang pembunuh sadis demi menyelamatkan putri tercintanya. Bagaimanakah keseruan aksinya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Santo yang sedang menyaksikan pertandingan putrinya. Diketahui putrinya tersebut bernama Sofia. Setelah memenangkan pertandingan, Sofia pun menghampiri dan memeluk kedua orang tuanya. Sesuai janji kepada anaknya yang telah memenangkan pertandingan, Santo pun mengajak Sofia untuk pergi healing ke hutan. Sesampainya di sana, Sofia terlihat sangat menikmati perjalanannya kali ini, karena ternyata Sofia sangat menyukai sesuatu yang memacu adrenalin. Saat mereka beristirahat di pinggir sebuah danau, Sofia mengatakan kekagumannya kepada Santo karena telah menjadi seorang ayah yang baik bagi dirinya dan juga suami bagi ibunya. Di sana ia pun meminta Santo untuk berfoto selfie dengannya. Namun sang ayah menolaknya dengan alasan ia nggak terbiasa dengan hal tersebut. Sebelum pulang, Santo pun berusaha memperbaiki kaca spion yang rusak karena menyenggol sebuah pohon saat di perjalanan tadi. Nah, disinilah awal mula petaka terjadi saat Sofia diam-diam mengambil gambar sang ayah untuk diupload di akun TikTok miliknya. Tak disangka hal tersebut langsung membuat keberadaan Santos diketahui oleh seorang bos mafia yang ternyata selama ini melacak keberadaannya. Sang bos pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Santo. Keesokan harinya, Santo yang sedang bekerja dengan kakak iparnya sebagai kuli pemotong kayu. Tiba-tiba mesin pemotongnya rusak sehingga ia memutuskan untuk memperbaikinya. Karena waktu udah sore, ia pun lalu meminta sang kakak untuk menggantikannya menjemput Sofia di sekolah. Di sini diperlihatkan wajah sang kakak sangat mirip dengannya. Singkat cerita, sang kakak pun selesai menjemput Sofia dan mengantarkannya ke rumahnya. Namun tak lama berselang, tiba-tiba dua orang suruhan si bos mafia datang dan berniat membantai Santo dan juga keluarganya. Sambil merekam aksinya, mereka pun langsung membantai istri dan juga kakak ipar Santo. Namun mereka mengira kalau orang yang telah ia bantai adalah Santo. Sofia yang gak sengaja melihat kejadian itu dari lantai atas langsung lari menyelamatkan diri. Kedua orang suruhan itu pun mengejarnya, namun beruntung Sofia berhasil menyelamatkan diri. Saat sampai di rumahnya, Santo pun sangat shock saat mendapati istri dan juga kakak iparnya dalam keadaan tak bernyawa. Dan Sofia yang menyadari kedatangan ayahnya pun kembali ke rumahnya. Untuk melindungi sang anak, Santo pun memutuskan untuk mengajak putrinya pergi bersembunyi. Santo pun sampai di sebuah gedung tua. Di sana terlihat ia masih menyimpan persenjataan yang dulu ia gunakan. Ia pun menyiapkan beberapa senjata untuk membalaskan dendam kepada mereka. Santo juga menjelaskan kalau dulu ia merupakan tangan kanan dari seorang bos mafia yang sangat kejam. Hingga suatu hari ia pun memutuskan untuk berhenti dari profesinya. Namun si anak bos mafia melarangnya dan mengancam akan membunuh istrinya jika ia melakukan hal tersebut. Karena merasa orang itu adalah sebuah ancaman besar, maka Santo pun memutuskan untuk membunuh anak si bos mafia tersebut.
Sophia yang mendengar hal tersebut sangat kaget karena gak menyangka kalau ayahnya yang sangat kalem itu ternyata adalah pembunuh kejam di masa lalu. Scene kembali kepada si bos mafia yang menyadari kalau pria yang dibunuh anak buahnya bukanlah Santo, dan itu berarti kalau Santo masih hidup. Si bos pun langsung kembali menyuruh anak buahnya untuk kembali memburu Santo. Keesokan harinya, Santo meminta Sophia untuk tetap berada di gudang dan melarangnya untuk menghubungi siapapun kecuali kepada dirinya. Singkat cerita, Santo pun berhasil mengorek informasi tentang orang yang telah membunuh istrinya dari seorang pria yang biasa memasok senjata. Dari informasi tersebut diketahui bahwa pelaku pembunuhan istri dan juga kakak iparnya adalah orang-orang suruhan si bos mafia. Di sisi lain, Sophia yang merupakan ABG labil melanggar perintah ayahnya dan malah meminta pacarnya untuk menjemput dirinya. Tentu saja hal tersebut membuat keberadaan Sophia diketahui oleh sistem biometrik yang dimiliki si bos mafia. Singkat cerita, si tampan dan pemberani pun berhasil membawa Sophia pergi. Namun di tengah perjalanan, mereka pun berpapasan dengan anak buah si bos mafia yang langsung menembakinya sehingga menyebabkan motor yang ditumpangi Sophia dan pacarnya pun oleng dan terjatuh. Setelah menembak mati pacar Sophia, si penjahat itu pun membawa Sophia lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil miliknya. Namun ketika ia akan pergi, tiba-tiba di sisi lain, si bos mafia meminta anak bungsunya yang bernama Michelle untuk membantunya mencari Santo untuk membalaskan dendam kakaknya. Namun Michelle menolaknya dengan mengatakan bahwa ia nggak mau terlibat dengan aksi kejahatan tersebut yang dapat merusak citra baiknya di mata publik. Kembali ke Santo yang berniat untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong. Di sana ia mulai merasakan efek luka akibat pertarungannya tadi siang. Karena kekurangan darah, akhirnya ia pun pingsan. Sophia yang melihat kondisi ayahnya berusaha keluar untuk meminta pertolongan. Beruntung ia menemukan sebuah klinik dan Santo pun dibawa ke klinik tersebut untuk diobati. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Santo teringat dengan mendiang sang istri yang kala itu sedang melahirkan Sophie. Sophie yang kepo berusaha membuka dompet ayahnya dan menemukan secari kertas di dalamnya, di mana isi surat tersebut mengungkapkan perasaan Santo bahwa ia sangat bersyukur memiliki istri dan juga anak seperti dirinya. Keesokan harinya, Santo yang sudah sadarkan diri meminta maaf kepada anaknya karena telah menyeretnya ke dalam bahaya. Santo lalu meminta Sophie untuk menyiapkan mobil sementara ia akan bersiap-siap. Namun sayang, keberadaan Sophie diketahui oleh salah seorang anak buah si bos mafia. Tak berselang lama, dua orang suruhan si bos mafia pun datang. Santo berhasil mengalahkan salah satunya. Namun sayang, seorang penjahat yang satunya berhasil menemukan Sophia dan berniat menembaknya. Namun tiba-tiba, beruntung Santo datang tepat waktu dan menyelamatkan Sophia. Santo pun lalu mengajak Sophia untuk kabur dari tempat itu. Santo pun berhasil menemukan sebuah gudang kosong dan berniat tinggal di sana untuk sementara waktu. Di sana ia mengajarkan Sophie cara untuk membela diri dengan menggunakan sebilah pisau. Setelah itu, Santo merakit sebuah bom dengan menggunakan ponsel sebagai pemicunya. Santo lalu menjelaskan tentang rencananya yang ingin menculik Michelle yang merupakan anak bungsu si bos mafia. Keesokan harinya, sesuai rencana, Sophie mendatangi sebuah bank swasta milik Michelle. Namun sayang, ia dihentikan oleh seorang polisi yang sedang berjaga dan meminta Sophie untuk pergi dari tempat itu. Namun saat si polisi tadi masuk ke mobil, ternyata Santo sudah menunggunya dan menodongkan pistol ke kepalanya. Santo lalu meminta si polisi tersebut mengantarkannya ke parkiran di gedung itu. Setelah sampai di tujuan, Santo pun langsung memukulnya sampai ia nggak sadarkan diri. Di luar, Sophie meledakkan sebuah bom kecil untuk mengalihkan perhatian orang-orang di dalam sana. Dan berkat hal tersebut, Santo pun berhasil menemukan Michelle dan berniat membawanya ke parkiran. Sesampainya di mobil, Sophia ternyata sudah menunggunya dan mereka pun langsung pergi. Setelah berhasil menyandra Michelle, Santo pun mengirimkan foto Michelle yang telah ia sandra kepada musuhnya dengan menggunakan HP milik Michelle.
Ia lalu pamit kepada Sofia untuk memancing para penjahat itu ke suatu tempat yang sudah ia rencanakan. Si bos mafia yang mengetahui hal tersebut menyuruh anak buahnya untuk mendatangi tempat tersebut dan memastikan kalau mereka harus berhasil menghabisi Santo kali ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang dituju dan adu tembak antar keduanya pun tak bisa dihindari. Satu persatu para penjahat itu berhasil ditumbangkan. Lalu Santo pun meledakkan sebuah bom yang telah ia simpan di dalam mobil. Akibat ledakan tersebut akhirnya hanya menyisakan satu penjahat yang selamat. Dan di dalam gerbong kereta, Santo pun berhasil mengalahkan penjahat itu. Di sana ia mengatakan kalau si bos mafia nggak akan peduli sama anak bungsunya dan akan tetap memburu Santo sampai mati. Mendengar hal tersebut, Santo pun langsung membunuh penjahat itu. Setelah berhasil menghabisi semua musuhnya, Santo pun menelpon Sofia dan mengatakan salam perpisahan karena ia berniat pergi ke markas si bos mafia. Mendengar hal tersebut, Sofia pun berusaha melarang ayahnya. Namun Santo mengatakan kalau si bos mafia dibiarkan hidup, maka ia akan terus mengancam keselamatan Sofia. Dan ternyata percakapan mereka berhasil disadap oleh para polisi, dan para polisi itu pun mengetahui keberadaan Santo dan juga Sofia. Singkat cerita, Santo pun sampai ke markas si bos mafia dan langsung membantai seluruh anak buahnya. Setelah mengalahkan semua anak buahnya, Santo pun berhasil menemukan si bos mafia. Si bos mafia yang ketakutan pun meminta maaf dan berjanji nggak akan mengganggu Santo dan anaknya lagi. Namun Santo yakin kalau si bos mafia nggak akan menepati janjinya sehingga Santo pun langsung menghabisi nyawa si bos mafia. Saat Santo keluar dari gedung, ia pun sudah dikepung oleh para polisi bersenjata lengkap. Santo yang menganggap hal ini merupakan penembusan dosanya di masa lalu, ia pun berpura-pura mengambil senjata sehingga para polisi memberondongnya dengan tembakan sampai Santo pun mati. Di waktu yang sama, polisi pun berhasil menemukan Michelle dan membawa Sofia pergi. Singkat cerita, kini Sofia pun berada di tempat penampungan anak, dan ia pun terbebas dari segala tuntutan hukum karena Sofia dianggap nggak tahu apa-apa. Setelah itu, Sofia ditemui Michelle yang memberikannya sebuah coklat untuk Sofia. Namun, Sofia menolaknya dengan alasan ia nggak suka dengan coklat. Di dalam mobilnya, Michelle mengatakan pada seseorang bahwa ia harus membunuh Sofia esok hari dengan cara yang sama seperti saat Santo menghabisi ayahnya. Keesokan harinya, Michelle mendapat kabar kalau Sofia sudah nggak berada di tempat penampungan anak. Dan tanpa diduga, Sofia sudah berada di hadapannya. Michelle yang kaget lalu menanyakan tentang Sofia yang pergi dari penampungan tersebut. Dan inilah jawaban Sofia. Ternyata diketahui kalau Sofia juga masih menaruh dendam terhadap keluarga dari orang yang telah membantai keluarganya, dan film pun tamat. Bagaimana guys ceritanya? Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.